Halo semuanya, dengan Mr. Ridwan di sini, kita akan lanjutkan materi kita tentang accuracy and bound, tapi berkaitan dengan formulae, ya, dengan formula. Formula ini maksudnya berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian, maupun perkalian. Ya, untuk apa kita menggunakan lower bound maupun upper bound? Oke, ini ada contoh kasus dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti ini. Kalian mempunyai sebidang perkebunan dan kalian berencana untuk membuat pagar di sekeliling perkebunan kalian. Tentu kalian bertanya-tanya, berapa maksimum panjang maupun bisa jadi minimum panjang yang dibutuhkan supaya cukup untuk menutupi mengelilingi perkebunan yang kalian punya. Contohnya dalam kondisi ini kalian punya panjang dari kebun kalian adalah 38 meter maupun lebarnya 20 meter. Tentu kalian harus mencari upper bound maupun lower bound dari setiap sisi. Nah, misalkan nih panjangnya 38 meter, sudah dihitung nearest meter. Berarti kita perlu mencari tahu lower bound-nya. Lower bound-nya berarti ini karena 1 meter, berarti kita pecah jadi 0,5 dan 0,5 ya. Berarti menjadi 37,5 untuk lower bound dan 38,5 untuk upper bound-nya. Berlaku juga untuk lebarnya. Meter ini berarti 1 meter. Jadi 0,5 maupun 0,5 ini berarti 19,5 and 20,5. Itu lower bound maupun upper bound dari panjangnya. Belum mencari panjang keliling supaya cukup. Ya. Tentu pertama harus mencari upper bound dan lower bound-nya dulu. Ini contoh pertama. Contoh kedua. Oke, kalian punya rencana untuk membeli sofa. Nah, sofanya ini panjangnya 215 cm dengan pembulatan nearest cm. Sedangkan kamar yang kalian punya 4,3 meter dengan pembulatan nearest 10 cm. Pertanyaannya adalah berapa ukuran sofa sehingga space yang saya punya itu maksimum supaya tidak sempit, kamarnya tidak sempit. Di sini kita tentu menggunakan upper bound maupun lower bound dalam mencari uh, ukuran terbaik dari sofa supaya bisa maksimum. Seperti itu. Oke, kita akan masuk. Ini contoh kehidupan nyata. Bapak akan tunjukkan cara penggunaannya dalam formula. Oke, contoh misalkan seperti ini. Kalian punya bilangan A 50 yang sudah dibulatkan ke nearest 10. Oke, nearest 10 ini berarti pembulatannya ini kan 10 berarti 5 dan 5 ya, plus 5 dan minus 5 berarti lower boundnya adalah 45, upper boundnya adalah 55. Gitu ya untuk bilangan A. Kalau nearest whole number ini 1 ya, satuannya maksudnya adalah 1 sehingga kita pecah menjadi 0,5 dan 0,5. Sehingga untuk lower bound dari 12 whole number adalah 11,5 dan yang tertinggi adalah 12,5. Oke. Sekarang kalau misalkan kita menggunakan dalam operasi penjumlahan. Kita bertanya nih, kalau misalkan kamu punya A tambah B, berapa nilai maksimum? Maksimumnya berapa? Nilai minimumnya berapa? Oke. Notice bahwa kalian sekarang sudah memiliki 4, kamu punya 4 bilangan. Ya, 4 bilangan di sini. Sekarang kalian untuk penjumlahan nih, kalian bertanya, oh, kalau saya mau menjumlahkan bilangan A dan bilangan B, maksimum yang bisa saya dapatkan berapa? Angka minimum yang bisa saya dapatkan berapa? Oke, kita bisa buat tabel. Ini dari
Lower bound dari bilangan A 45, upper boundnya 55. Lower bound dari 12 itu 11,5 dan upper boundnya 12,5. Tinggal kita jumlahkan, oke. 45 tambah 11,5 untuk kolom yang di sini kita dapat 56,5. 45 ditambah 12,5 kita dapat 57,5. 55 kita tambahkan dengan 11,5 dapatnya adalah 66,5 dan upper bound ditambah upper bound 67,5. Ingat, kita mau mencari bilangan terbesar maupun terkecil. Nah, dari situ sudah terlihat bahwa bilangan terkecil adalah 56,5. Betul ya? Ada di sini. Ini paling kecil. Berarti dapat nih, ini bilangan terkecil kalau A tambah B. Minimumnya. Kalau maksimumnya adalah 67,5 yang ini. Nah, notice bahwa di sini kalian menemukan bahwa untuk A tambah B, range-nya upper bound dan lower bound-nya adalah 56,5 dan 67,5. Atau kita sebut lower bound ya berarti lower bound A tambah lower bound B. Kalau upper bound ya yang paling besar ditambah yang paling besar. Upper bound ditambah upper bound. Tentu hasilnya berbeda jika kalian menjumlahkan dulu. Contoh, misalkan kalian punya tadi itu kan bilangan A 45. Bilangan A itu tadi adalah 50 ya. Bilangan A tadi adalah 50, bilangan B adalah tadi 12. Kalau misalkan saya tambahkan dulu, berarti kita tambahkan jadi 62. Terus kalian mau mencari lower bound maupun upper bound-nya. Nah, ini akan menjadi masalah, betul. Karena kalian mau mencari lower bound maupun upper bound berdasarkan apa? Dilihat, karena di sebelumnya mereka dibulatkan dengan bilangan yang berbeda. Tadi nearest 10, ini nearest whole number. Jadi tidak bisa kalian jumlahkan dulu. Kalian harus mencari lower bound masing-masing, baru dicari hitungannya. Seperti itu ya. Berlaku juga kalau pengurangan. Ya, kalau pengurangan juga sama. Misalkan kamu punya A dikurang B. Pertanyaannya adalah berapa maksimumnya, berapa bilangan minimumnya. Bisa bikin tabel, lalu dikurangi. 45 dikurangi 11,5 dapat 33,5. 45 kurang 12,5 dapat 32,5. 55 dikurangi 11,5 dapat 43,5. 55 dikurang 12,5 dapat 42,5. Lalu ingat, minimum berarti yang terkecil. Berapa yang terkecil adalah 32,5. Sedangkan yang terbesar berarti adalah ya ini 43,5. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk A kurang B, upper bound-nya adalah 43,5 di sini, maupun lower bound-nya adalah 32,5. Ya, seperti itu. Atau kalau mau dihafal, ya bisa lower bound dikurangi upper bound, dapat angka paling kecil. Upper bound berarti upper bound kurang lower bound. Tapi Bapak rasa tidak perlu dihafal formula yang ada di bawah sini. Tidak perlu dihafal. Asalkan kalian bisa membuat tabel yang di sini, kalian bisa menemukan dengan mudah lower bound maupun upper bound-nya. Ya, seperti itu. Ini tadi sudah penjumlahan, pengurangan, sekarang perkalian. Sama juga kasusnya A dikali B, kita mau cari maksimum maupun minimumnya. Tinggal kita kalikan, 45 dikali 11,5 dan kita dapat hasilnya 45 dikali upper bound-nya 12,5 dapat
Dan 55 dikali 11,5 kita dapat angkanya. Perkalian 55 upper bound A dikali upper bound B 12,5 kita dapatkan juga hasilnya. Lalu kita cari mana bilangan terkecil, lower bound. Mana yang paling kecil? Ini dia, 517,5. Angka terbesarnya ini dia, 687,5. Jadi dapat disimpulkan ya, itu upper boundnya dan lower boundnya. Upper boundnya 687,5, lower boundnya 517,5. Seperti itu. Formulanya kalau mau, ini perkalian itu lower bound dikali lower bound. Upper bound dari perkalian adalah upper bound kali upper bound. Tapi ini seperti tadi tidak perlu dihafalkan, asalkan kalian bisa membuat tabel seperti yang ada di sini. Sama juga dengan pembagian, tinggal dibikin pembagiannya, lalu dibagi bilangan A dan bilangan B ini. A per B dicari maksimum atau upper bound dan minimum. Dapat hasilnya ada 1, 2, 3, dan 4. Tinggal kita cari mana nih yang paling gede, paling kecil. Minimum adalah ini 3,6. Yang paling besar adalah ini 4,782. Atau dibulatkan 4,78 untuk 2 decimal place. Atau 3 significant figures sama saja. Ya. Nanti dapat upper bound dan lower bound dari upper B adalah 3,6 dan 4,78. Ini formulanya kalau mau dihafalkan, tapi seperti Bapak sampaikan tidak perlu dihafal, asalkan kalian mampu membuat tabel seperti ini. Oke, contoh. Oh, ini tadi sudah ya bilangan tadi. Kita skip saja. Oke, ini adalah contoh soal. Ini menjadi tantangan buat kalian. Silakan yang ingin menantang diri dapat mencoba mengerjakan soal ini. Bapak coba jelaskan. Sebuah sekolah berencana untuk membuat parkiran baru. Mereka berencana untuk membuat 20 space untuk mobil. Marking the perimeter of its dan setiap kelilingnya itu akan dicat gitu ya dengan cat luminous. Itu apa ya kalau nggak salah, menyala dalam terang, menyala dalam gelap kalau nggak salah ya, sehingga the space can be seen in the dark. Yes. Each of the space will have a length of 6 meters and a width of 4 meters. Seperti ini. Jadi ini panjangnya 6, ini lebarnya 4 meter. Yang sudah dihitung nearest meter. Pertanyaannya adalah, it will cost the school $40 per square meter to construct the park. Questionnya adalah, what are the minimum and maximum cost of making this 20 car park space? Silahkan di pause video ini dan coba mencari jawabannya sendiri. Sudah? Oke, jawabannya adalah untuk minimum cost 15.400 dan maksimum costnya 23.400. Pertanyaan kedua, jika luminous paint-nya itu seharga $80 untuk setiap 10 meter, work out the maximum and minimum possible cost of the paint needed to mark the car park space. Jadi maksudnya begini, ini cat luminous ya, ini 1, 2, ini dan sekelilingnya, oke. Nah, setiap 10 meter butuh $80. Pertanyaannya, berapa biaya yang dibutuhkan, minimum maupun maksimum, untuk mempersiapkan cat tersebut? Silakan pause video ini untuk mencoba mengerjakannya secara sendiri. Oke, sudah mendapatkan jawabannya? Jawabannya adalah 1.808 dan maksimumnya 2.224.
seperti itu saja penggunaannya. Selebihnya untuk pertanyaan-pertanyaan akan kita bahas di dalam kelas. Jadi siapkan pertanyaan kalian dan sampai jumpa.